Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir resmi memiliki jajaran anggota legislatif baru. Sebanyak 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir pada Rabu siang. Pelantikan ini sendiri dihadiri lebih dari 800 tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, partai politik, badan eksekutif mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakat, termasuk anggota keluarga dan masyarakat Ogan Ilir. Untuk perolehan kursi DPRD Ogan Ilir periode 2019-2024 dipimpin oleh Golkar 8 kursi, PDIP 7 kursi, Nasdem 5 kursi, P3 dan PAN 4 kursi, PKB dan Perindo, Hanura serta Demokrat masing-masing 2 kursi. Sementara Partai Gerindra Berkarya, PKS dan PBB hanya 1 kursi. Sementara itu, para anggota DPRD Ogan Ilir yang terpilih ini mewakili 5 daerah pemilihan, yakni Dapil 1 diwakili 9 anggota, Dapil 2 7 anggota, untuk Dapil 3 diwakili 11 anggota dewan, sedangkan Dapil 4 diwakili 6 anggota, dan untuk Dapil 5 diwakili 7 anggota. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Ogan Ilir tahun sidang 2019 dalam rangka pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2019-2024 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. (2024) dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan 2019-2024 kepada anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2019-2024 dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Nama-nama anggota dewan ini sendiri langsung dipanggil oleh Ketua DPRD Ogan Ilir Haji Endang PU Ishak didampingi Sekwan Muksina berdasarkan partai dan daerah pemilihan mereka. Nama-nama yang dipanggil tersebut berbaris untuk pengambilan sumpah jabatan. Berdasarkan pasal 369 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2018 tentang
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Ogan Ilir mengingatkan terhadap sumpah anggota dewan yang mereka ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia, khususnya rakyat Ogan Ilir. Tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Apalagi sumpah tersebut disaksikan tamu yang hadir dan Tuhan Yang Maha Esa. Saya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung, akan memandu pengucapan sumpah saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2019-2024. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bahwa saya untuk mewujudkan tujuan nasional dan negara kesatuan Republik Indonesia Setelah prosesi pelantikan ini dilanjutkan dengan serah terima pimpinan DPRD dari Endang PU Ishak ke pimpinan sementara Haji Kosasi. Komunikasi yang intensif dengan partai politik. Usai dilakukan pelantikan, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam didampingi unsur Muspida memberikan ucapan kepada para anggota dewan yang baru saja terpilih. Mereka menjadi wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Pada pelantikan anggota DPRD Ogan Ilir periode 2019-2024 ini, di sambutannya di hadapan anggota dewan yang terpilih yang baru dilantik, Bupati OI Haji Muhammad Ilyas Panji Alam mengucapkan selamat atas pelantikan anggota DPRD yang baru. Ilyas berharap ke depan hubungan dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan DPRD Ogan Ilir bisa terjalin baik.
DPRD dapat bersama-sama menjaga solidaritas baik di internal DPRD maupun solidaritas antara eksekutif dan legislatif. Serta Porkopimda sangat penting agar permasalahan daerah dapat teratasi. Agar pembangunan dan kemajuan Ogan Ilir bisa terwujud lebih lagi, para anggota tidak melupakan konstituen yang telah memiliki mereka hingga terpilih menjadi anggota DPRD tersebut. Daerah pemilihan di mana saudara-saudara dicalonkan. Komunikasi yang intensif dengan partai politik merupakan salah satu sumbangsi dalam membangun daerah dan negara. Saya mengucapkan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang baru saja dilantik. Semoga dengan dilantiknya anggota DPRD yang baru ini dapat menjadi mitra kerja Bupati Kabupaten Ogan Ilir, dan mari kita isi pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir secara bersama-sama dengan cara bergotong royong. Itu harapan saya. Ya, peran daripada anggota DPRD ini sangat penting sekali. Karena ada fungsi legislasi, pengawasan, fungsi budgeting, penganggaran, juga fungsi kontrol. Sehingga dengan telah dilantiknya anggota DPRD yang baru ini, roda pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan. Ya, mari bekerja bersama-sama, kita bangun Ogan Ilir ini supaya semakin gemilang sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan fungsi kontrol yang dimiliki oleh para anggota DPRD. Endang PU Ishak sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran masyarakat yang menyaksikan acara pelantikan anggota DPRD tersebut. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan warga OI yang telah memilih mereka selama menjalankan tugas 5 tahun terakhir. Sejak hari pelantikan dan hari-hari yang akan datang selama 5 tahun ke depan, diharapkan para anggota Dewan yang terpilih dapat menjalankan amanat dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga cita-cita bangsa dapat terlaksana sebagaimana fungsi dan tugas DPRD Ogan Ilir. Selain itu, pihaknya berharap agar anggota Dewan yang terpilih dapat menyelesaikan tugas dan PR dari DPRD Ogan Ilir periode 2014-2019. Dan anggota DPRD yang baru saja dilantik diharapkan bisa amanah dan bekerja untuk kepentingan masyarakat lebih maksimal lagi. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan tugas selama 5 tahun dan kita juga sesuai dengan undang-undang harus menyerahkan Palu dan juga berakhirnya masa jabatan 2014-2019, dan kita berharap kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir 2019-2024 dapat menjalankan lebih baik lagi daripada periode sebelumnya. Kepada yang terpilih, alhamdulillah saudara-saudara merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Ogan Ilir yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga ini merupakan suatu amanah dan juga suatu yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat menunggu kebaikan saudara-saudara untuk berperan serta memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan bagi Kabupaten Ogan Ilir, terkhusus Kabupaten Ogan Ilir, masyarakatnya bangkit, mandiri, dan juga maju untuk bersama-sama.
Pimpinan sementara DPRD Ogan Ilir, Haji Kosasi mengungkapkan sumpah tadi diucapkan atas nama warga masyarakat Ogan Ilir, sehingga dirinya memohon dukungan dari eksekutif, yudikatif agar visi OI Cemerlang dapat terwujud. Terutama untuk masyarakat OI yang telah menitip amanah, pihaknya mengucapkan terima kasih dan akan menjaga amanah tersebut. Apalagi tantangan pelaksanaan fungsi DPRD ke depan semakin berat, untuk itu dirinya meminta dukungan warga Ogan Ilir. Tugasnya saat ini menyiapkan praksi-praksi hingga nanti terpilihnya Ketua DPRD Ogan Ilir definitif. Kelembagaan Dewan yang terhormat, sehingga nantinya dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan terlalu patuh sesuai dengan peraturan, dengan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi apa sebagai Ketua DPRD sementara. Jadi itu yang kita tidak akan melenceng dari situ. Yang jelas kalau memang ini hak kita, akan tugas kita itu akan kita laksanakan. Untuk masyarakat, saya kira walaupun di beberapa kecamatan ya, kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan, terutama untuk Kabupaten Ogan Ilir. Tugas pertama yang akan saya lakukan, pertama mungkin koordinasi dulu ya, koordinasi dengan seluruh anggota DPR dan nantinya mungkin membentuk praksi-praksi. Itu tugas daripada ketua praksi yang lama, mungkin baru kita hanya mengawasi saja. Berapa lama nanti ya? Oh, kita belum tahu sampai terpilihnya ketua definitif. DPRD memiliki kewenangan dalam hal pembentukan peraturan daerah yang dalam hierarki perundang-undangan peraturan daerah urutan ke-6 untuk perda kabupaten kota ini. Sehingga para anggota dewan akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh anggota dewan termuda dari Kabupaten Ogan Ilir, Wiro Pratama. Anggota DPRD dari Partai Golkar ini mengatakan, meski baru berusia 23 tahun, dirinya akan membuktikan dengan kerja dan memberikan hasil terbaik dengan menjalankan tugas dan kepercayaan yang telah diberikan Dapil 2 tempat dirinya menjalankan tugas dan berasal. Apalagi jalan menjadi persoalan utama agar akses masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari bisa semakin lancar. Ingin mensejahterakan masyarakat, khususnya dapil saya, dapil 2, pemulutan yang ada kekurangan. Yang pastinya akan saya perjuangkan aspirasi masyarakat saya. Yang jelas dari bidang pertanian, jalan, dan lain-lain. Yang jelas akan menyampaikan aspirasi masyarakat di meja sidang paripurna. Perbaikan jalan yang, apalagi kalau hujan yang suka berlubang, nggak bisa lewat kendaraan itu, Mbak. Susah buat masyarakatnya sekolah kan, karena becek dan lain-lain, Mbak. Nanti akan saya jawab dengan kerja keras saya, Pak. Sementara itu, meski hanya 6 anggota dewan yang perempuan, namun tidak menyurutkan semangat dari Rosita Dewi dari Partai PKB ini untuk memperjuangkan suara perempuan di Ogan Ilir, terutama di Dapil 1 tempat dirinya berasal. 6 orang. Sudah ada background politik? Di dunia politik sudah pernah? Saya belum pernah. Selama ini apa? Cuma kita dari muslimat, ini aktif dari muslimat. Mbak, ini 5 tahun berkiprah akan dibawa kemana? Apa yang akan Mbak prioritaskan? Misalnya yang pastinya ya kita memprioritaskan untuk kemajuan perempuan. Hal serupa diungkapkan oleh Ahmad Syafi'i dari Partai Nasdem yang akan berjuang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kursi DPRD ini adalah tiket pemberian rakyat yang menginginkan kebaikan Ogan Ilir. Tiket tersebut telah terpenuhi sehingga pihaknya mengajak seluruh anggota dewan menyatukan tekad
meluruskan niat untuk kesejahteraan masyarakat OI. Kita mengajak teman-teman anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam rangka kita untuk mewujudkan Kabupaten Ogan ini lebih maju lagi. Kita masih banyak perlu merevisi tentang Perda. Perda peraturan daerah kita revisi sehingga kita berharap nanti para investor itu nanti tertarik untuk berinvestasi di Ogan Ilir sehingga nanti bisa menampung tenaga kerja. Yang harapan kita bisa mengurangi angka pengangguran yang ada Ogan Ilir. Sementara itu, Sekwan DPRD Ogan Ilir Muksina mengatakan acara pelantikan ini sendiri resmi menandai berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019 per 18 September 2019 tersebut. Rapat paripurna DPRD Ogan Ilir sendiri dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Ogan Ilir masa jabatan 2019-2024 ini berlangsung lancar dan sukses. Apalagi sebelumnya telah dilakukan persiapan sebaik mungkin, termasuk dalam mempersiapkan tempat pelantikan hingga keamanan selama proses pelantikan tersebut. Ya ini kan pelantikan hari ini kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa DPRD tanggal 18 September itu harus dilantik karena masa jabatan anggota DPRD sebelumnya itu sudah habis. Dan ini sudah berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sudah ada surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan yang sudah kita terima. Ada 40 orang anggota dewan yang terhormat yang dilantik hari ini. Saya lupa yang 8 dari Golkar, 7 lupa itu berapa kursi gitu. Ada 40 orang anggota dewan. Alhamdulillah proses pelaksanaan pelantikan hari ini berjalan lancar. Saya bersyukur alhamdulillah kepada Tuhan bahwa hari ini tidak ada kendala. Pelantikan hari ini sesuai dengan harapan kami sebelumnya.